Assalamualaikum. Kadang pengkhianatan terbesar datang bukan dari orang asing, tapi dari darah daging sendiri. Ini adalah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan pembalasan yang tak pernah disangka. Sebuah rahasia gelap yang akan mengubah hidup seorang wanita selamanya. Selamat menyaksikan. Suara angin sore berdesir lembut, membawa aroma tanah basah masuk ke sela-sela jendela rumah sederhana itu. Di sudut ruang tamu, Ana menatap vas bunga sambil tersenyum kecil. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Bagaimana tidak? Menikah dengan Arman, lelaki sederhana yang mencintainya tulus, adalah anugerah. Ditambah lagi, ibunya sendiri, Burina, ikut tinggal bersama mereka. Alasannya sederhana, kesehatan Burina menurun, butuh perhatian. Ana merasa, inilah hidup yang diimpikannya. Keluarga kecil, damai. Tapi kedamaian itu mulai terasa rapuh. Entah sejak kapan, Arman berubah. Dingin, sering pulang malam, sering beralasan capek dan langsung tidur tanpa banyak bicara. Yang membuat Ana bingung, Burina seolah selalu membela Arman. Setiap Ana mengeluh tentang suaminya, Burina hanya tertawa kecil dan berkata, "Suami itu makin dipeluk makin jinak. Nak, jangan terlalu keras padanya." Ana mengangguk, tapi jauh di dalam hatinya ada sesuatu yang mengganggu. Sesuatu yang membuat tidur Ana tak pernah lagi pulas. Malam itu, saat hujan deras mengguyur atap rumah, Ana terbangun. Kamar terasa kosong. Arman tak ada di sebelahnya. Pintu kamar sedikit terbuka, memperlihatkan lorong gelap yang hanya diterangi remang lampu kecil. Dari kejauhan, terdengar suara samar. Tertawa kecil. Desahan lembut. Ana memasang telinga. Suara itu berasal dari kamar tamu. Kamar di mana Burina biasa tidur. Dengan langkah pelan, Ana berjalan mendekat. Hatinya berdebar keras. Tangannya berkeringat dingin. Saat tangannya menyentuh gagang pintu kamar tamu, suara tawa kecil itu berubah menjadi bisikan pelan. Bisikan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ana menggigit bibirnya. Dalam hati ia bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik pintu ini? Tangannya gemetar saat mendorong pintu sedikit terbuka. Suara ranjang berderit pelan, diiringi tawa mesra yang membuat dada Ana sesak. Ia mengintip, dan dunia Ana seketika runtuh. Di sana, dalam kamar itu, di atas ranjang putih itu, Arman dan Burina, ibunya sendiri. Tak ada busana, tak ada jarak. Ana nyaris tak bisa bernapas. Lututnya lemas, tubuhnya berguncang hebat. Tapi suara di dalam kamar itu tetap berlanjut. Tawa, bisikan, desahan. Ana menutup mulutnya agar tidak berteriak. Air matanya mengalir deras tanpa suara. Ia mundur perlahan. Hatinya hancur berkeping-keping. Seluruh dunianya runtuh hanya dalam 1 detik. Saat Ana hendak berbalik, sekelebat pandangan dari dalam kamar menangkapnya. Burina. Mata itu menatap Ana dan tersenyum. Bukan senyuman seorang ibu, bukan senyuman penyesalan, tapi senyuman kemenangan. Seolah berkata, akhirnya kau tahu, Nak, tapi apa yang bisa kau lakukan? Ana berlari ke kamarnya, membenamkan wajah di bantal, menangis tanpa suara, hingga tubuhnya gemetar hebat. Malam itu, Ana bersumpah, suatu hari, dosa ini akan dibayar lunas. Esok paginya, matahari bersinar seperti biasa. Seolah semalam tak ada yang berubah. Burina menyajikan sarapan sambil tersenyum lebar. Arman duduk di meja makan, membaca koran, seakan tak terjadi apa-apa. Ana memandang mereka dengan mata kosong. Selamat pagi, Nak, ujar Burina. Suaranya riang. Ana membalas sapaan itu dengan senyum pudar. Dalam hatinya, luka menganga lebar. Hari-hari berlalu dalam sunyi yang menyesakan. Setiap malam,
Ana mendengar suara-suara dari kamar tamu. Tawa, canda, desahan. Ia menjadi tahanan dalam rumahnya sendiri. Terkungkung antara rasa jijik, benci, dan ketidakberdayaan. Burina mulai mengatur hidup Ana. Apa yang boleh ia kenakan, kemana ia boleh pergi, bahkan apa yang boleh ia makan. Semua dikendalikan atas nama perhatian ibu. Arman semakin jauh, semakin dingin. Tak lagi menyentuh Ana. Suatu sore, saat membersihkan kamar Burina, Ana menemukan sebuah kotak kecil di laci. Di dalamnya, kalung berlian mahal, sepasang anting berkilau, dan kartu kecil bertuliskan, "Untuk cinta yang tak pernah padam." Dari Arman. Tangannya bergetar, matanya memanas. Arman telah memberi lebih banyak kepada ibunya daripada kepada istrinya sendiri. Ana menutup kotak itu dengan napas berat. Di dalam hatinya, kobaran api mulai menyala. Api yang kelak akan membakar segalanya. Ana tidak lagi menangis, tidak lagi gemetar, tidak lagi takut. Diam-diam, ia mulai bergerak. Malam-malam sunyi itu, Ana merekam suara-suara terlarang yang terdengar dari kamar tamu. Merekam tawa, bisikan, rintihan, semua bukti, semua luka. Ia mengirimkan file-file itu ke Maya, sahabat lamanya, yang kini menjadi pengacara. "Simpen ini baik-baik," pesan Ana. "Kalau aku menghilang, kau tahu harus berbuat apa." Ana pura-pura hidup normal. Pura-pura tersenyum saat Arman mengecup keningnya dengan bibir dingin. Pura-pura bahagia saat Burina memeluknya dengan tangan penuh dosa. Dalam diam, Ana menyiapkan langkah terakhir. Minggu itu, Ana memberitahu mereka bahwa ia harus keluar kota untuk seminar. Padahal, ia hanya bersembunyi di rumah Maya. Malam itu, di rumah kecil mereka, Burina dan Arman berpesta dosa sepuasnya. Tanpa tahu. Semua itu disaksikan banyak orang. Pagi itu, saat acara arisan keluarga besar digelar di rumah Paman Ana, rekaman demi rekaman diputar di layar besar. Tertawa, bisikan, desahan. Semua mata terbelalak. Semua mulut menganga. Ketika wajah Burina dan Arman muncul di layar, ruangan itu berubah menjadi lautan bisik-bisik dan sumpah serapah. Arman, si suami hina. Burina, si ibu terkutuk. Tak butuh waktu lama. Arman dipecat dari pekerjaannya. Burina dikucilkan. Semua yang mereka bangun hancur dalam sekejap. Ana tidak hadir di acara itu. Ia sudah jauh pergi, meninggalkan kehancuran di belakangnya. Langit di kota baru itu selalu tampak lebih biru di mata Ana. Atau mungkin, karena ia sudah terlalu lama hidup di bawah awan hitam. Di sudut kecil sebuah kafe sederhana, Ana memulai harinya sebagai pekerja lepas. Menulis artikel, membantu administrasi. Hidup sederhana, tapi bebas. Tanpa bayang-bayang dosa yang menjerat lehernya setiap malam. Awalnya, luka itu terasa mustahil untuk sembuh. Setiap suara keras membuat Ana tersentak. Setiap tawa asing membuat hatinya berdebar kencang. Setiap pelukan yang terlalu lama membuat tubuhnya kaku. Tapi hidup selalu punya caranya sendiri untuk menyembuhkan. Suatu hari, saat Ana duduk di bangku taman kota, membolak-balik buku usang, seorang pria menghampirinya. Namanya Fahri. Tak ada gombal murahan. Tak ada rayuan manis. Hanya senyum tulus dan mata yang berbicara tanpa suara. "Aku tidak akan menyakitimu." Fahri, duda muda beranak satu, yang juga pernah disakiti oleh kehidupan. Dari luka mereka masing-masing, tumbuh jembatan tak kasat mata. Perlahan, tanpa paksaan. Fahri tak pernah menuntut Ana untuk bercerita. Ia hanya ada di sana. Menjadi bahu, menjadi telinga, menjadi tangan yang siap menangkap. Saat Ana hampir jatuh lagi, minggu berganti bulan. Sedikit demi sedikit,
Ana mulai bisa tersenyum tanpa beban, tertawa tanpa takut. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Ana bisa tidur pulas, tanpa mimpi buruk. Dan suatu pagi yang cerah, di bawah langit biru itu, Fahri melamarnya dengan sederhana, tanpa kata-kata rumit. Hanya dengan mata berbinar dan genggaman tangan hangat. Ana menatapnya lama, lalu mengangguk. Tetesan air mata jatuh di pipinya. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya Tuhan mengizinkannya untuk percaya lagi. Sementara itu, di sudut dunia lain, Arman tak seberuntung Ana. Setelah dipecat dari pekerjaannya, ditolak oleh keluarganya sendiri, dan dihina oleh masyarakat, Arman hidup sebagai gelandangan, mengemis dari satu gang ke gang lain, menggerutu pada siapapun yang lewat, mengumpat pada dunia yang dianggapnya mengkhianatinya. Tak ada yang tahu siapa dia dulu. Tak ada yang peduli siapa namanya. Bahkan dirinya sendiri pun sudah lupa seperti apa rasanya dihargai. Ia menjadi bayang-bayang. Hidup tanpa tujuan, tanpa cinta, tanpa harga diri. Burina pun tak kalah tragis. Tubuhnya yang tua dan ringkih membusuk dalam sepi. Dikucilkan, dibenci, dilupakan. Rumah tua yang dulu penuh canda tawa berubah menjadi penjara berbau busuk. Tidak ada anak yang mengunjungi. Tidak ada teman yang peduli. Dan pada suatu malam, Burina ditemukan tergeletak sendirian di lantai rumahnya. Meninggal tanpa seorang pun yang menyadari. Ditemani bau anyir keputusasaan yang menempel di dinding-dinding usang. Berita kematiannya bahkan hanya muncul sekilas di pojok koran lokal. Tanpa foto, tanpa keluarga yang mengklaim jenazahnya. Sebagaimana ia pernah mengkhianati darah dagingnya sendiri. Demikian pula dunia menghukumnya. Dengan kesepian yang tak berujung. Ana berdiri di tepi tebing kecil, menatap matahari terbenam di cakrawala. Di sampingnya, Fahri menggenggam erat tangannya. Udara sore membawa aroma laut dan janji akan hidup baru. Dalam hati Ana berbisik, mereka boleh mengurungku dulu. Mereka boleh menikamku dulu. Tapi lihatlah, aku masih hidup. Aku masih berdiri. Dan aku tetap bisa mencintai lagi. Karena di dunia ini, bahkan dari luka yang terdalam, bisa tumbuh sayap untuk terbang lebih tinggi.